ekonomi, maka transportasinya juga adalah kelas ekonomi. Untung kalau angkutannya tidak mogok. Kalau mogok di jalan angkutannya, mau ke Majene, nek PT-PT yang bocor banyak, baru 10 kilo mati lagi mesinnya, maka pasti akan bermasalah untuk sampai ke tujuan. Bagaimana supaya kualitas angkutan kita ini baik? Itulah perlu ilmunya. Perlu kita mengetahui ilmu dari salat itu. Maka di dalam salat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam banyak aspek. Ada di dalam salat itu yang berkaitan dengan fardu, standar, minimum diterimanya ibadah salat. Misalnya diawali dengan niat, itu standar minimum. Lalu ada takbir, takbiratul ihram, ada berdiri, ada membaca Fatihah, ada ruku, ada berdiri dari ruku dengan tumakninah, ada i'tidal, ada sujud dengan tumakninah, dan seterusnya sampai memberi salam yang pertama. Itu standar itu. Standar itulah dinamakan dengan al-wajibat atau fardu salat. Kalau seseorang sudah melakukannya, untuk dinyatakan sah menurut fikih itu sudah. Tapi itu sangat standar. Supaya bisa memperoleh kelas upgrade kelasnya dari kelas ekonomi naik kelas bisnis, maka perlu ditambah dengan sunanus shalah, sunnat-sunnat yang berkaitan dengan salat, meliputi gerakan dan bacaan-bacaan. Jadi salat secara lahiriah, secara zahir, itu terdiri dari gerakan-gerakan tubuh. Dalam gerakan tubuh itu ada yang bernilai wajib, seperti berdiri bagi yang mampu, ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sampai memberi salam pertama. Ada juga perbuatan zahiriyah yang nilainya sunnah, seperti
mengangkat tangan ketika takbir, itu hukumnya sunat. Mengangkat tangan ketika bangun dari ruku, itu hukumnya sunnah. Artinya andai seseorang takbiratul ihram tapi tidak mengangkat kedua tangannya, maka itu salatnya sah dengan standar minimum. Tapi kalau ia melaksanakannya, maka ia mengupgrade kualitas salatnya, bukan hanya standar minimum, tapi ia mencoba menaikkan kualitasnya dengan menambah sunat-sunatnya. Jadi mengangkat tangan itu semua ulama sepakat sunnah. Teknisnya di situ ada riwayat yang beda-beda. Cuma ada orang yang angkat tangan, angkat tidak sepenuh hati. Misalnya sekedar mengangkat saja. Ya. Atau hanya sekedar goyang-goyang saja tangannya. Padahal kesempurnaan mengangkat tangan itu jadi standar menambah sunnatnya sholat. Misalnya ada riwayat yang menyatakan seperti ini, ada yang turun-turun lagi, ya. Ada juga yang, ini yang tidak riwayatnya. Jadi misalnya ketika bangun dari sujud atau dari ruku, ya dari ruku misalnya hanya sekedar, ya takbirnya juga begini, ya seharusnya kan teknis dari mengangkat takbir itu bentuk kepasrahan. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Takbir artinya membesarkan. Berasal dari kata kabbara yukabbiru takbirun, membesarkan. Al-ihram memuliakan, menghormati. Jadi membesarkan dalam bentuk penghormatan, dalam bentuk pensucian. Itu artinya takbiratul ihram. Jadi seseorang yang mengangkat tangannya sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, ia wujudkan dalam perilaku takbir dengan mengangkat tangan. Sama orang yang pasrah di hadapan musuh, itu mengangkat tangan sampai kepala, ya kan? Orang yang melakukan pertempuran di medan perang, kalau sudah mengangkat tangan, itu bentuk kepasrahannya. Dan dalam hukum humaniter, seorang dilarang mengeksekusi ketika lawan itu sudah pasrah. Itulah sebabnya Nabi pernah dilapori
bahwa ada sahabat yang mengeksekusi mati lawannya saat lawan itu sudah pasrah. Maka Nabi memberi reaksi keras sampai-sampai sahabat itu mengatakan, saya belum pernah melihat Nabi semarah itu. Lalu Nabi katakan, andaikan kamu tahu isi hatinya, apakah ia betul-betul pasrah atau tidak? Bukan urusan kamu untuk mengeksekusinya. Maka disitulah Nabi mengeluarkan satu pernyataan hadis kaidah. Nabi menyebutkan, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita ini melihat dari lahirianya saja tentang isi hatinya orang. Allah yang tahu. Allahu yatawalla as-sarair. Urusan hatinya orang, Allah yang lebih tahu. Kadang-kadang kita mau mencampuri urusan Tuhan, kerja-kerja Tuhan yang kita mau kerjakan, sampai ingin mengetahui isi hatinya orang. Jadi di dalam salat ada kegiatan-kegiatan perbuatan yang hukumnya sunnah. Ada juga perbuatan dalam bentuk ucapan yang bernilai sunnah, berupa zikir-zikir. Misalnya doa iftitah, itu hukumnya sunnah. Zikir doa iftitah yang mengantar kita untuk berzikir, hukumnya sunnah. Termasuk at-ta'awud, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu hukumnya sunnah. Setiap kali membaca surah Al-Fatihah, maka disunnatkan bagi kita untuk membaca at-ta'awuz. Dan setiap kali kita mengakhiri bacaan Fatihah, baik kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya, menurut mazhab Syafi'i, itu hukumnya sunnah muakkadah, membaca amin. Jadi setelah membaca waladhdallin atau mendengarkan waladhdallin, maka disunnatkan untuk membaca amin menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hanafi misalnya, itu tidak disunatkan. Saya pernah ke Uzbekistan bersama teman-teman pengurus MUI, berjamaah subuh, salat berjamaah bersama orang-orang di masjid.
karena menggunakan mazhab Hanafi yang tidak mensunnatkan membaca amin ketika sudah Fatihah, maka tidak ada suara amin di dalam jamaah itu. Karena kita lupa kalau di situ mazhab Hanafi, kita yang ikut yang biasa baca amin yang bermazhab Syafi'i yang hanya 3 orang kasih besar suara. Jadi satu masjid dengar orang Indonesia yang bermazhab Syafi'i yang mengatakan amin. Yang belakangan ini kata-kata amin itu agak sensi karena dikaitkan dengan paslon tertentu, sehingga katanya ada orang untuk sementara waktu tidak dulu membaca amin karena nanti katanya diarahkan ke satu paslon tertentu. Saya kira ini terlalu berlebihan. Jadi ini adalah sunnah yang dibaca, dan ini bagian dari perintah syiar. Teknisnya ada yang membesarkan suara, ada yang tidak membesarkan suara. Yang diperintahkan itu berdasarkan riwayat hadis, makmum sebaiknya membacanya ketika sudah imamnya mengantar lebih dahulu. Karena dalam hadis itu dikatakan ketika imam mengatakan amin lalu kemudian diikuti oleh makmum mengatakan amin, maka disitulah malaikat turut bersaksi dengan doa amin itu. Tapi kalau sudah lama imamnya tidak kedengaran aminnya, namoki bilang amin, baca wani amin. Ajana tatajeng imamnya membaca amin. Nasabah matu dia nak baca amin, dia tugas yang kelinga amin. Jadi kalau misalnya imamnya tidak membaca atau mungkin suaranya tidak kedengaran, nah sudah lama juga rasanya, ya kita tidak apa-apa lah. Tapi sebenarnya imam yang baik itu yang mengetahui fikihnya. Seharusnya imam yang baik, kalau di situ mazhabnya Syafi'i, imam yang baik usahakan dia dulu bilang amin, baru kemudian makmumnya ikut. Jadi pas bilang baru makmumnya juga ikut. Cuma masalah lagi kalau imamnya mungkin karena alergi mungkin dengan 01 sehingga tidak mau juga mengucapkan amin misalnya. Itu terlalu berlebihan. Karena itu sunnah muakkadah. Fa innahu sunnatu muakkadah. Thumma qira'atus surah, membaca surah. Thumma takbiratul intiqal, kemudian takbir intiqal. Takbir intiqal itu ya perpindahan dari satu rakaat ke rakaat yang lain.
dan seterusnya. Karena itu, agar bacaan kita ini berkualitas, sunnah yang kita baca, sunnah gerakan yang kita lakukan berkualitas, maka perlu kita perhatikan beberapa hal. Antara lain yang disebutkan di dalam kitab ini adalah memahami apa yang kita baca. Karena orang salat itu ada 3 model. Yang pertama, rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu ghafil. Dia baca-baca lidahnya, tapi hatinya kemana-mana. Baca-baca lidahnya, subhanallah, 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 sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal. Baca-baca itu, tapi tidak connect antara hati dengan lidahnya. Wa qalbuhu ghafil. Ya, nanti kita pilih di mana kita ini. Rajulun, yang kedua, rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu yattabi'ul lisan fayafhamu wa yasma'u minhu ka'annahu yasma'uhu min ghairihi wa hiya darajatu ashabul yamin. Ini naik. Seorang yang bergerak lidahnya, tapi hatinya connect dengan apa yang diucapkan, maka dia paham, dia mendengarkan, dia rasakan seperti tidak mendengarkan sesuatu atau tidak menghadirkan, memahami, menghadirkan dalam pikirannya sesuatu kecuali apa yang diomongkan. Jadi kalau dia membaca misalnya tasbih, subhanallah, maha suci Allah, jauh dari kekurangan, jauh dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, maka kita ucapkan subhanallah, lalu itu hadir dalam pikirannya, hadir dalam hatinya. Itulah namanya koneksi antara lidah dengan hati, gerakan mulut dengan perasaan hati. Yang ketiga, wa rajulun yasbaqu qalbuhu ilal ma'ani awalan thumma yakhdumul lisan al-qalb fayutarjimuhu. Nah, ini tingkatannya, yaitu orang yang lebih dahulu hatinya hadir daripada lidahnya. Jadi lidahnya ikut ke hati. Kalau tadi yang kedua itu bersamaan, hati dan lidah terkonek. Tapi yang ketiga ini hatinya dulu, baru lidahnya ikut. Bedanya, lidah
menerjemahkan hati, maka lidah yang mengajar hati itu namanya menerjemahkan lidah dengan hati. Tapi orang yang lebih tinggi lagi adalah hatinya yang menjadi pedoman dari gerakannya, dari zikirnya. Nah, ini lebih tinggi nih, yang disebutkan dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali. Maka step atau makam salat orang itu bisa berbeda-beda, kualitasnya itu bisa berbeda-beda. Dengan menghadirkan kegiatan rasa hati dalam zikir-zikir salat yang kita lakukan, menjadikan setan berkata, misalnya dalam sebuah riwayat, bahwa saya lebih takut tidurnya orang alim daripada salatnya orang jahil. Saya ulang, setan berkata, saya lebih takut tidurnya orang alim daripada salatnya orang jahil. Kenapa? Karena orang alim yang tidur, ketika ia melaksanakan salat, maka salatnya itu dilaksanakan dengan hati. Tapi salatnya orang jahil, betapapun banyaknya salatnya, tapi salatnya itu hanya gerakan lidah yang tidak menyertakan hatinya. Jadi nilai dari salat itu adalah tergantung dari bagaimana cara kita mengikut sertakan hati. Itu yang standar. Tengah tadi, yang standar paling tinggi itu bagaimana tubuh mengikuti hati. Itu yang susah itu. Kalau kita sudah mampu menghadirkan dalam bentuk penghayatan zikir-zikir yang kita baca di dalam salat, itu sudah proses untuk menjadikan salat kita itu berkualitas. Itu sudah proses. Misalnya ketika kita mengucapkan Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, itu kan yang biasa kita ucapkan. Tapi bagaimana caranya menghadirkan makna itu di dalam hati dan pikiran? Maka caranya antara lain harus memahami terjemahannya. Ya Allah, hanya padamu pujian, milikmu pujian, puji-pujian milikmu. Persis sama kalau kita akan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata
laka wal sama kalau kita mengatakan Rabbana walakal, sama artinya. Innal hamda wan ni'mata laka wal, sama artinya kalau kita mengatakan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, sama artinya. Nah sekarang, sewaktu kita mengatakan Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, apakah maknanya di dalam hati itu kita bisa hadirkan? Kalau lisannya saja kita bisa hadirkan, berarti salatnya namanya salat zahir. Tapi kalau maknanya kita bisa hadirkan, maka itu namanya salat zahir dan salat batin. Bagaimana maknanya? Ya Allah, kepadamu segala pujian, milikmu segala pujian. Sehingga kalau orang memahami maknanya ini, maka dia merasa bahwa tidak ada yang pantas untuk dipuji kecuali hanya Allah. Sehingga suatu saat kalau tidak ada lagi yang puji dia tidak marah-marah. Karena biasa juga ada orang kalau dipuji, nah kasih semua kayak papanya. Tapi kalau tidak dipuji, tidak ada bati-batiki. Tapi karena tidak ada yang puji, terpaksa puji kaleh. Nah itu, kalau ada orang yang selalu menanti pujian, enak perasaannya kalau dipuji, ya enak perasaannya kalau dipuji, berarti salatnya itu salat zahir saja. Karena dia belum meresapi maknanya bahwa saya tidak perlu dipuji karena banyak kekuranganku. Yang pantas untuk dipuji adalah hanya Allah. Nah, itu namanya menghadirkan salat dalam pengertian batin. Pertanyaannya, kira-kira apakah sudah kita bisa melakukan salat seperti itu? Caranya antara lain itu, ya. Apalagi sekarang ini musim kampanye, musim puji-pujian atau musim kepuji-pujian, ya, untuk menarik suara, ya perlu ada puji-pujian. Mengajak orang juga perlu dipuji-puji, ya. Karena biasa ada orang tidak mungkin ngomong kalau tidak dipuji dulu, ya. Kalau sudah dipuji, ada traktir kita. Nah, itu, ya. Tapi kalau ada orang dipuji atau tidak dipuji tetap kita traktir, wah, mungkin itu sudah implementasi Rabbana walakal. Sama saja dia dipuji atau tidak dipuji, sama saja. Bahkan dicela sama saja. Tambah dicela, tambah natraktir. Wah, itu namanya tingkat tinggi itu salatnya. Tambah dicela, tambah natraktir. Ada orang begitu. Tambah difitnah, tambah natraktir orang. Wah, itu susah. Inilah implementasi bagian kecil dari salat yang Nabi peroleh dari salah satu hikmah Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimis salati wa dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi, maka transportasinya juga adalah kelas ekonomi. Untung kalau angkutan
angkutannya tidak mogok. Kalau mogok di jalan angkutannya, mau ke Majene, nek PT-PT yang bocor bannya, baru 10 kilo mati lagi mesinnya, maka pasti akan bermasalah untuk sampai ke tujuan. Bagaimana supaya kualitas angkutan kita ini baik? Itulah perlu ilmunya. Perlu kita mengetahui ilmu dari salat itu. Maka di dalam salat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam banyak aspek. Ada di dalam salat itu yang berkaitan dengan fardu, standar, minimum diterimanya ibadah salat. Misalnya diawali dengan niat, itu standar minimum. Lalu ada takbiratul ihram, ada berdiri, ada membaca Fatihah, ada ruku, ada berdiri dari ruku dengan tumakninah, ada i'tidal, ada sujud dengan tumakninah, dan seterusnya sampai memberi salam yang pertama. Itu standar itu. Standar itulah dinamakan dengan al-wajibat atau fardu salat. Kalau seseorang sudah melakukannya untuk dinyatakan sah menurut fikih, itu sudah. Tapi itu sangat standar. Supaya bisa memperoleh kelas upgrade kelasnya, dari kelas ekonomi naik kelas bisnis, maka perlu ditambah dengan sunanus shalah, sunnat-sunnat yang berkaitan dengan salat, meliputi gerakan dan bacaan-bacaan. Jadi salat secara lahiriah, secara zahir, itu terdiri dari gerakan-gerakan tubuh. Dalam gerakan tubuh itu ada yang bernilai wajib, seperti berdiri bagi yang mampu, ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sampai memberi salam pertama. Ada juga perbuatan zahiriyah yang nilainya sunnah, seperti mengangkat tangan ketika takbir. Itu hukumnya sunnat. Mengangkat tangan
ketika bangun dari ruku. Itu hukumnya sunnah. Artinya andai seseorang takbiratul ihram tapi tidak mengangkat kedua tangannya, maka itu salatnya sah dengan standar minimum. Tapi kalau ia melaksanakannya, maka ia mengupgrade